Nah, ini justru yang penting ya. Badan keton. Jadi apabila tubuh mengkonsumsi banyak lemak, apabila seseorang berolahraga secara berat dan menguraikan lemak, maka akan terjadi banyak asetil-CoA di tubuhnya. Tapi siklus Krebs itu kapasitasnya terbatas. Nah, terus asetil-CoA ini larinya kemana? Nah, masalahnya adalah asetil-CoA itu dia membawa atau membutuhkan CoA. Sedangkan CoA dalam tubuh juga jumlahnya terbatas. CoA itu dari mana? Koenzim A. Itu diperoleh dari vitamin B sebetulnya ya. Nah, kalau kita vitamin B-nya kurang atau CoA-nya terbatas, maka asetil CoA ini harus diubah jadi molekul lain. Jadi apa? CoA-nya dilepas, maka dia akan menjadi yang namanya asetat ya, asam asetat. Nah, asam asetat ini sifatnya asam, akan menurunkan pH sel, pH darah. Oleh karena itu akan dirubah lagi menjadi yang namanya asetoasetat. Dan terakhir juga dirubah lagi menjadi beta hidroksibutirat. Sebenarnya ini semua senyawanya sifatnya asam ya. Dan oleh karena itu maka sebagian akan dirubah lagi menjadi yang namanya aseton. Jadi asetat, asetoasetat, beta hidroksibutirat, ada yang dirubah jadi aseton. Nah, aseton ini akan lepas lewat napas, lewat keringat. Makanya orang yang konsumsi banyak lemak atau dia puasa akan timbul suatu bau. Ini adalah bau aseton. Ya sama seperti orang yang konsumsi alkohol, alkohol dirubah menjadi aldehid. Ya. Aldehid itu volatil, menguap. Jadi ada bau aldehid dari mulutnya. Kalau yang puasa baunya adalah aseton. Jadi bedanya di situ. Nah, ini badan keton ya. Ada asetoasetat, beta hidroksibutirat atau 3 hidroksibutirat dan ada aseton. Nah, oke, jadi tadi kita sudah berbicara mengenai penguraian lemak. Bagaimana proses sintesis daripada lemak? Proses sintesis lemak tidak benar-benar kebalikan dari penguraian lemak. Jadi enzimnya beda, prosesnya beda. Kenapa? Karena energi yang udah kita lepas itu untuk membentuknya lagi, menariknya lagi kan sulit. Jadi reaksi membentuk lemak itu sebenarnya energinya lebih banyak daripada reaksi yang dihasilkan dari penguraian lemak. Karena kalau belajar kimia itu ada hukum termodinamika, artinya mengarah kepada ketidakteraturan ya. Jadi otomatis efisiensinya nggak mungkin 100%. Nah, reaksi pembentukan lemak itu memiliki enzim yang berbeda, memiliki pembawa elektron yang berbeda ya. Saya akan agak cepat. Jadi kalau tadi penguraian lemak dihasilkan dua, FADH2 sama NADH. Nah, FADH2 itu satunya setara dengan 1,5 ATP, NH2, NADH itu setara dengan 2,5 ATP. Jadi kalau kita jumlah totalnya 4 lah ya satu siklus. Tapi untuk sintesis ini butuhnya NADPH2 kali 2 kali. Nah, NADPH itu setara 2,5 ATP. Jadi totalnya 5. Jadi selisih satu kali siklus itu 1 ATP. Jadi tetap kita butuh energi lebih banyak. Tapi tetap aja banyak orang yang mensintesis lemak. Kenapa? Makan karbohidratnya berlebih. Otomatis dia melaksanakan sintesis asam lemak. Nah, ini ya perbedaannya ya. Degradasi dan sintesis. Degradasi itu ada di mitokondria, sintesis ada di sitoplasma dan retikulum endoplasma. Sitoplasma itu yang pendek. Selama dia masih bisa larut di air, dia di sitoplasma bisa. Tapi kalau udah panjang harus dipindah ke retikulum endoplasma. Jadi sebenarnya malah reaksinya banyak terjadi di retikulum endoplasma. Kemudian butuhkan ACP. Kalau degradasi butuh koenzim A. Ya, kemudian enzimnya kalau untuk sintesis itu cuma satu enzim. Kalau degradasi banyak sekali enzimnya terpisah-pisah. Kofaktornya NADPH. Kalau bukan NAPD ini, NADPH. Kalau degradasi kofaktornya ada dua, NAD sama FAD. Kemudian untuk sintesis panjang maksimumnya adalah palmitat atau C16. Bagaimana C18 bisa ada? Itu nanti saya bahas terpisah. Nah, tapi kalau degradasi semua panjang rantai bisa didegradasi. Ini khususnya pada manusia ya sebetulnya. Nah, kemudian sintesis asam lemak. Nah,
Tadi kita udah bicara degradasi, sekarang kita bicara sintesis ya. Sintesis asam lemak ini membutuhkan malonyl CoA sebagai substrat. Ini nanti tolong dibaca. Kemudian otomatis sebaliknya ya, kalau degradasi 16 karbon asam palmitat dipotong jadi 8. Kalau ini 8 asetil CoA disatukan menjadi 1 molekul asam lemak, asam palmitat. Dan dibutuhkan 7 ATP dan 14 NADPH. Jadi itu ya untuk sintesis daripada asetil asam palmitat. Nah, enzimnya seperti ini. Asil karier protein ya, ini enzim membawa asil itu sintesisnya muter ya, asetil CoA asil CoA sintetase ini muter enzimnya. Nah, ini namanya asetil CoA karboksilase yang pertama. Jadi dari asetil CoA dijadikan malonyl dengan penambahan 1 atom karbon. Nah, jadi ini langkah aktivasinya atau persiapannya dari asetil CoA menjadi malonyl CoA. Malonyl CoA nanti akan mengalami penempelan terus berkali-kali sampai mendapatkan panjang yang diinginkan ya. Reaksinya sama, reduksi, dehidrasi, reduksi ya, ada 4 reaksi tadi ya. Kemudian ini prinsipnya, ini saya agak cepat saja. Kemudian ini overview ya, jalur metabolisme ini dipelajarinya di bakteri, tapi di manusia juga terjadi. Kenapa pakai bakteri? Karena lebih mudah mempelajarinya ya. Nah, jadi ini untuk biosintesis palmitat ya, C16 itu butuh 8 asetil CoA, 7 malonyl CoA, ya itu, terus kemudian 14 NADPH. Nah, kemudian ini reaksinya sampai menjadi asam palmitat. Nah, jadi ini enzimnya itu seperti ini ya, muter. Nah, kemudian sintesis dari apa namanya, ini asetil CoA di sini ya. Ini terkait dengan siklus Krebs ini. Ya. Ini kan oksaloasetat sitrat, ini adalah potongan dari siklus Krebs. Tapi ini membentuk suatu siklus lagi untuk melepaskan atom-atom karbon yang berantai 3 dan 4 ya, untuk berbagai reaksi biosintesis. Nah, kemudian pemanjangan rantai. Ini tolong dibaca bagian yang ini. Nah, desaturase. Jadi ada reaksi pembentukan asam lemak tidak jenuh. Nah, ini kalau di manusia kita tidak bisa membentuk ini. Makanya ada istilah asam lemak esensial dan asam lemak non esensial. Apa bedanya? Asam lemak non esensial itu contohnya asam palmitat. Jadi kalau kita nggak cukup asam palmitat, kita bisa membuat, asal kita makan banyak karbohidrat, banyak gula, nanti gula itu akan dirubah jadi palmitat. Tapi ada asam lemak esensial, contohnya apa? Yang jenuh, misalnya linoleat, linolenat. Itu esensial, kita harus makan itu. Jadi baru mencukupi kebutuhan tubuh. Kalau tidak bisa. Yang bisa mensintesis siapa? Hewan. Terutama ikan-ikan itu mampu mensintesis asam-asam lemak tidak jenuh. Bisa banyak ya. Sehingga itu yang lebih sehat. Tumbuhan juga bisa. Ya, ini pembentukan asam lemak, asam arakidonat yang paling panjang. C20 dengan 4 ikatan rangkap. Oke, ini pengendalian sintesisnya. Ya, ini saya agak cepat ya. Nah, yang terakhir itu adalah mengenai reaksi dari kolesterol. Jadi, kalau tadi kita membahas mengenai asam lemak, pada bagian terakhir ini kita akan membahas mengenai kolesterol. Jadi tadi saya sudah cerita bahwa kita kalau makan kolesterol atau kita sintesis kolesterol, sintesis kolesterol dulu ya. Jadi lemak yang berlebih, asetil CoA akan dibuat menjadi asetil CoA. Asetil CoA ini bisa dibuat menjadi kolesterol. Dan kolesterol itu bisa disintesis oleh seluruh tubuh.
sel hati, sel usus, sel ginjal, sel darah, sel kulit ya, sel otot, itu semua bisa mensintesis kolesterol. Karena kolesterol digunakan sebagai komponen pembangun membran sel. Makanya semua sel bisa sintesis kolesterol. Nah, tapi kolesterol yang berlebih kemana dia larinya? Nah, kolesterol yang berlebih itu ada beberapa jalur. Yang pertama bisa dibuat menjadi tadi asam pedu dan keluar dari tubuh. Yang kedua menjadi hormon. Ya. Macam-macam. Ini ada contohnya kortison ya, hormon terkait metabolisme karbohidrat. Ada lagi ini aldosteron terkait dengan metabolisme mineral. Terutama mengatur volume urin ya. Kemudian testosteron ya, estrogen atau estradiol ini mengatur hormon seks gitu ya. Dan hormon-hormon pertumbuhan tuh banyak sekali yang merupakan steroid. Ya, jadi itu. Nah, yang ketiga menjadi vitamin D. Vitamin D itu adalah kolekalsiferol. Terus jadi kolekalsitriol. Nah, itu adalah turunan dari kolesterol. Jadi salah satu cara membuang kolesterol bisa jadi vitamin D. Makanya anak kecil jarang yang kemudian kelebihan kolesterol karena jalurnya banyak. Nah, terus kemudian juga itu ya untuk kolesterol. Nah, untuk kolesterol yang khusus menjadi hormon ini makanya perempuan itu lebih terlindungi karena dia sintesisnya ini kesini cepat ini. Jadi estrogennya bisa banyak dan terakhir dibuang dalam siklus bulanan. Makanya lebih aman terhadap penyakit jantung koroner atau aterosklerosis pada masa produktif gitu ya. Baik, saya pikir itu untuk materi kuliah kali ini sudah selesai. Kemudian untuk pertanyaan silakan dimasukkan kepada kolom komentar di bawah ini, nanti akan saya respon juga melalui kolom komentar agar rekan-rekannya yang lain bisa saling menjawab dan berinteraksi ya. Demikian untuk kuliah kali ini saya